dari rumah Tuhan, menyembah Tuhan. Atmosfer surgawi kami dapat nikmati dan rasakan dalam penyembahan ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, amin. Yesus Tuhan, haleluya. Kita satukan, kita mengangkat pujian saat ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertanya
ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran. ku angkat hatiku, Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran. angkat hatiku, Ku angkat ku pandang kekudusan-Mu. Amin Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, puji-Mu,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Ya, silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita kembali lagi dalam doa malam pada hari ini. Dan kita mau belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Saya kasih judul hari ini, jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, suatu hari Bapak Ibu, saya lagi buru-buru mau pergi ke suatu tempat. Saya sibuk gitu ya. Wah, bawa barang banyak Bapak Ibu. Saya bawa tas, bawa macam-macam lah. Saya bawa macam-macam. Dan terakhir saya cari kunci mobil Bapak Ibu. Saya cari ke sana sini, udah terakhir, yang terakhir nih. Saya mau cari kunci mobil, mau jalan gitu ya. Saya cari kunci mobil ke sana, ke sini. Balik lagi ke kamar, cari di kamar nggak ada. Ke bawah lagi nggak ada. Kemana-mana saya cari nggak ada Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Ternyata kuncinya ada di tangan saya. Setelah saya udah ubak-ubek, udah bolak-balik, udah keringetan Bapak Ibu. Ternyata karena saya lagi pegang banyak barang, saya nggak sadar bahwa kuncinya ada di bawah ketutupan barang yang lain dan kuncinya sudah ada di tangan saya Bapak Ibu. Ya. Kuncinya sudah ada di tangan saya, tapi karena saya tidak sadar kuncinya ada di tangan saya, apa yang terjadi? Saya kewalahannya luar biasa. Nah, sama seperti kehidupan kita, seringkali kita mengalami situasi yang barusan saya ceritakan, di mana sesungguhnya kuncinya sudah ada di tangan kita. Kunci untuk menyelesaikan masalah sudah ada di dalam kita bahkan, tapi karena kita tidak menyadarinya, sehingga kunci tersebut tidak bermanfaat sesuai dengan seharusnya. Harusnya permasalahan kita sudah selesai, harusnya kita sudah bisa menyelesaikannya, tapi karena saja kita tidak menyadarinya Bapak Ibu, kita jadi panik akan setiap masalah yang menimpa kita. Kita jadi kebingungan, kita jadi stres. Karena cuma sederhana masalahnya Bapak Ibu, kita tidak menyadarinya bahwa kuncinya sudah ada di tangan kita. Firman Tuhan jelas katakan bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita kunci untuk membuka dan menutup. Nah, saya mau mengajak kita Bapak Ibu Saudara bahwa mari setiap hari kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kuncinya ada di dalam hidup kita. Kunci untuk menyelesaikan masalah, kunci untuk segala persoalan hidup ini. Dan menurut saya kuncinya adalah Yesus. Amin. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa Tuhan tuh selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita apapun keadaannya. Saya mau mengajak kita semua sama-sama baca di dalam Mazmur 139 ayat 1. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Daud katakan Tuhan itu menyelidiki dia sampai kedalaman hatinya Bapak Ibu. Dan Tuhan mengenal Daud. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, hari ini saya bawa teman saya. Anggap saja dia Daud. Ya. Ini Daud, ya.
Ayat yang kelima dia bilang gini, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Daud dikurung sama Tuhan Bapak Ibu katanya. Dari depan, dari belakang ya. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Di atas pun ditaruh tangannya Bapak Ibu. Jadi Daud itu benar-benar dilindungi. Depan, belakang itu dilindungi Bapak Ibu. Ya. Dikurung katanya. Wow. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kata Daud. Kemana aku dapat berlari daripada hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, Bapak Ibu, ya, Daud katakan juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Wow, ya. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wow, Daud katakan jiwanya benar-benar menyadarinya. Jiwanya benar-benar menyadarinya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan dia. Bahkan ketika Daud katakan, kalau aku pergi ke gunung, engkau ada di sana. Kalau aku pergi ke ujung laut, engkau di sana. Jadi Bapak Ibu, Daud benar-benar menyadari bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan dia. Bahwa Tuhan selalu beserta dia. Bahwa begitu spesialnya Daud di hadapan Tuhan. Begitu dia tahu Tuhan mengasihi hidupnya. Tuhan memelihara dia. Tuhan memegang tangannya. Kalau saya boleh tambahin Bapak Ibu, ya. Walau aku sudah tua, engkau tetap ada bersama-sama dengan aku. Walau aku sudah tidak berdaya, engkau tetap bersama-sama dengan aku. Tuhan ada di dalam setiap musim hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita sadar ini setiap hari, kalau kita tahu bahwa kuncinya sudah diberikan kepada kita, ya, sebenarnya kalau nanti kita belajar memperkatakan firman Tuhan, ya, kuasa firman Tuhan itu mencipta, Bapak Ibu. Itu juga sudah diberikan kuncinya pada kita, tapi seringkali kita tidak menggunakan kunci tersebut. Sangat sayang Bapak Ibu. Ya. Kalau kita benar-benar menyadari Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, wow, dahsyat Bapak Ibu. Ya. Kalau kita pelajari kenapa sih orang itu seringkali mengalami kerugian. Kalau kita dengar di berita, kalau di interview, kenapa Bapak Ibu bisa kerampokan? Kenapa Bapak Ibu bisa kecolongan? Kenapa Bapak Ibu bisa ditipu? Biasanya jawabannya pasti selalu, saya nggak sadar. Kayak orang kehipnotis. Nah, orang-orang yang nggak sadar, orang-orang yang merasa dirinya sedang kehilangan kesadaran, biasanya dia akan mengalami tipuan-tipuan yang membuat dia mengalami kerugian yang sangat besar. Itu sebabnya kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita harus selalu berdoa, kita harus selalu memberikan waktu buat Tuhan untuk kita berdoa setiap saat. Nah, Bapak Ibu, satu hari ketika Yesus sedang bersama-sama dengan muridnya di dalam Matius 16 ayat 5 sampai 12,
Yesus sedang berbicara bahwa ayatnya seperti ini, saya bacakan mulai ayat yang ke-6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Ya, Yesus sama murid-muridnya, Yesus lagi ngomong berjaga-jaga dan waspadalah terhadap lagi orang Farisi dan Saduki, tapi mereka jawabnya kayaknya Tuhan lagi nyindir kita deh, gitu seolah-olah. Gara-gara kita nggak bawa roti. Padahal Tuhan lagi nggak ngomong itu, Bapak Ibu. Ya, murid-murid ini insecure. Ya, dia insecure dan sehingga dia merasa apa ya, bahasa diterjemahinnya merasa tidak aman gitu ya, sehingga yang Tuhan lagi nggak bahas itu, tapi mereka pikirnya apa yang ada pada mereka. Padahal Tuhan sudah, kalau ayat berikutnya, padahal Tuhan sudah jelas ya menggambarkan, udah dikasih bukti nyata, 7 roti dan beberapa ikan hasilnya bisa kasih makan 4.000 orang Bapak Ibu. Dan sisa 7 bakul. 7 roti bisa buat 4.000. 5 roti bisa buat 5.000 loh. Kok 7 bisa buat 4.000, 5 bisa buat 5.000. Harusnya kalau 5 orangnya lebih dikit dong. Harusnya 3.000 gitu ya. Benar gak? Kalau 7 bisa buat 4.000, 5 kan lebih dikit. Harusnya 3.000 dong. Tapi ini Tuhan buat mukjizat lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. 5.000 orang. Dan sisanya kalau yang tadi 7 roti jadi 7 bakul. Kalau yang ini 5 roti jadi 12 bakul Bapak Ibu. Lebih banyak. Nah kalau 3 roti bisa buat berapa? Bisa buat lebih banyak lagi mungkin. Nah, yang Tuhan mau sampaikan di sini sebenarnya adalah nggak peduli ya apa yang ada pada tangan kita. Tuhan sanggup membuat mukjizat. Tuhan sanggup membuat hal-hal yang di luar pikiran kita, Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan lihat jumlah, jangan lihat keadaan kita sekarang. Mungkin kita lagi susah, mungkin kita lagi mengalami situasi sulit. Jangan lihat itu Bapak Ibu, lihatlah, pandanglah ada Yesus di dalam kita yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Mulailah melangkah dengan iman. Mulailah melakukan usaha, mulailah melayani, mulailah melakukan tindakan iman. Kita sudah belajar kurang lebih selama 3 bulan ini. Iman tanpa perbuatan adalah mati hakikatnya. Tapi kalau kita mulai melangkah Bapak Ibu dengan apa yang ada pada kita, Tuhan gak pernah cari apa yang gak ada pada kita, tapi Tuhan cari selalu dimulai dengan apa yang ada pada kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, Yohanes katakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada apa? Daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada semua yang ada di dalam dunia ini Bapak Ibu. Di dalam Lukas 17 ayat yang ke-6 dikatakan, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Wow, iman sebesar biji sesawi. Yang kecil-kecil itu nggak kelihatan, tapi itu dahsyat Bapak Ibu. Yesus itu mungkin kelihatannya kecil, nggak kelihatan. Kita nggak bisa pegang, kita nggak bisa rasa. Mungkin buat kita kecil, Bapak Ibu, tapi roh yang ada di dalam kita, firman Tuhan katakan itu lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Sebab itu, mari kita sadari terus-menerus setiap hari.
Satu kali Daud jatuh ke dalam dosa. Kemudian yang dia bilang sama Tuhan cuman satu, jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Tuhan saja cukup buat kita untuk mengalahkan seisi dunia ini Bapak Ibu. Amin. Kalau kita sadar setiap hari terus menerus. Kalau kita sadar, kalau kita tidak tertipu. Kemarin kita sudah banyak belajar bagaimana iblis menipu kita. Nah hari ini, fokus malam ini, mari jiwa kita menyadarinya. Mari jiwa kita menyadarinya. Kita sadar bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita di dalam setiap musim hidup kita. Amin. Saya sekiankan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mau mengajak malam hari ini kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Ada satu lagu, satu pujian yang berkata, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Tuhan itu gak pernah tinggalin perbuatan tangannya. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia yang menenun kita dalam rahim ibu kita Bapak Ibu. Walaupun kita gak tahu, kita gak lihat. Di dalam rahim mama kita. Mungkin Bapak Ibu udah lahir sekarang, ada Bapak Ibu saudara yang sudah sangat senior. Tuhan itu tenun Bapak Ibu. Mungkin orang tua Bapak Ibu juga belum kenal Tuhan, tapi di dalam rahim Bapak Ibu, orang tua Bapak Ibu, Tuhan itu menenun. Dia tenun hidup kita. Betapa spesial, betapa ajaibnya kehidupan kita, kejadian kita. Dia gak pernah tinggalkan kita. Jangan mau kita ditipu. Jangan mau kita kehilangan arah. Kita kebingungan menghadapi persoalan yang ada. Percaya Tuhan selalu bersama kita dan kita bisa melakukan perkara yang besar dalam situasi apapun bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Sekali lagi saya mau ingatkan, mulai bulan depan Bapak Ibu, kita akan lebih banyak memberi, kita akan mulai banyak melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai melayani, kita mulai melakukan pemberian, doa-doa buat orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Tapi situasi saya lagi sulit. Tuhan itu Bapak Ibu bekerja itu selalu berlawanan dengan hukum yang ada di dunia ini. Selalu. Satu kali teman saya bilang begini, kamu itu harus dapat, bagaimana, dia bilang begini, gimana saya bisa percaya sama Tuhan, katanya. Percaya itu kan sebuah proses. Kalau Tuhan itu yakinin saya, tunjukin kuasanya, lama-kelamaan saya baru bisa percaya sama dia. Menurut logika manusia betul gak Bapak Ibu? Betul. Tapi Tuhan itu gak bisa bekerja caranya manusia. Kita harus percaya dulu baru kita bisa menerima. Banyak hukum-hukum lain yang bertentangan dengan keadaan dunia ini. Nah hari ini Bapak Ibu kita harus percaya dulu Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Baru kita bisa melihat perkara-perkara yang ajaib. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Haleluya Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku
serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekali lagi kita mau katakan lagu ini. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Dengan musik saja. Tahu itu beda sama sadar, Bapak Ibu. Kalau kita tahu Tuhan itu ada di dalam kita, sama sadar Tuhan itu ada di dalam kita, itu hal yang berbeda. Kalau kita sadar malam hari ini Tuhan itu selalu sama-sama dengan kita, Dia gak pernah tinggalin kita, Dia ada malam hari ini, Dia ada sama-sama kita. Maka kita gak akan pernah merasa sendiri. Kita gak lagi khawatir, kita gak lagi takut, karena jiwa kita benar-benar menyadarinya. Malam hari ini mari datang pada Tuhan.
kami tahu Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Biar malam hari ini jiwa kami benar-benar menyadarinya Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Bapak Ibu, dalam beberapa menit ini saya mengajak kita semua para pendoa-pendoa, mari kita berdoa buat setiap umat Tuhan. Mereka yang hari ini sedang panik, buat mereka jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini merasa sendiri. Orang-orang menolak mereka, orang-orang membuang mereka. Hari ini saya mau mengajak kita semua, mari kita berdoa buat mereka. Biar mereka benar-benar menyadari, jiwa mereka menyadari kalau Tuhan tidak pernah membuang mereka, kalau Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari Bapak Ibu kita berdoa malam hari ini. Kalau kita tahu ada beberapa teman kita, saudara kita yang saat ini mungkin sedang mengalami kesendirian, mereka takut, mereka bimbang, mari berdoa buat orang-orang itu. Kiramayata karabashi karabata. Bapak, aku berdoa hari ini Tuhan, buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka hari-hari ini sedang merasa sendiri, Ya Tuhan. berjuang sendiri, menghadapi persoalan sendiri. Hari ini Tuhan, kami berdoa biar mereka Tuhan boleh sadar, jiwa mereka menyadarinya, bahwa mereka tidak sendiri, bahwa mereka sedang bersama-sama dengan Tuhan. Dan mereka dapat melakukan perkara-perkara yang besar bersama-sama dengan Allah. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus.
Dimanapun mereka berada, Bapa tolong. Roh Kudus, mari ingatkan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Bapa, hari ini kami berdoa buat mereka yang membangun tembok mereka Tuhan. Mereka yang mencoba berjuang sendiri. Mereka yang mau mencoba Tuhan dengan kesombongan mereka bangun tembok-tembok yang ada. Dan hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, tembok itu dirubuhkan di dalam nama Yesus. Tembok-tembok yang menolak pengenalan akan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Hancur setiap tembok-tembok yang ada Tuhan. Hari ini Tuhan, biar mereka boleh menerima kasih karunia Tuhan. Mereka boleh menerima pengampunan daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Untuk hari ini Tuhan, setiap pelajar-pelajar yang ada, mungkin mereka sedang berjuang Tuhan. Mungkin mereka saat ini mengalami masa-masa sulit Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, biar jiwa mereka boleh benar-benar menyadarinya. Bahkan Tuhan, kami berdoa hari ini, kalau ada beberapa Tuhan, orang-orang Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, ataupun orang-orang di luar sana yang mereka mencoba lari daripada panggilan Tuhan. Mereka pergi ke gunung, mereka pergi ke lembah, mereka pergi kemanapun, ke ujung laut Tuhan. Tuhan, hari ini buat mereka menyadari bahwa Tuhan selalu ada di sana memanggil hidup mereka. Di dalam nama Yesus, mungkin mereka mencoba untuk lari daripada Tuhan, lari dari panggilan Tuhan, dengan hidup bersenang-senang, dengan hidup sesuka hati mereka Tuhan. Biar mereka boleh menyadari bahwa Tuhan selalu ada mengejar mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sehingga mereka boleh menerima kasih karunia dan pengampunan daripada Tuhan. Kami berdoa Bapa malam hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kasihanilah mereka Tuhan. Sebab kami tahu bukan mereka yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biar matamu tertuju pada mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biar belas kasih-Mu turun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, selama Tuhan masih berkenan ditemui Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar mereka boleh menerima kasih karunia daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bapa, hamba-Mu berhenti menyampaikan firman Tuhan. Berkati biar umat-umat-Mu terus diingatkan. Roh Kudus, Engkau yang mengingatkan kami, Engkau yang menegur kami dimanapun kami berada Tuhan. Bahkan saat kami ada di tempat paling gelap sekalipun, kami sedang mau melakukan dosa, Tuhan Roh Kudus Engkau ada di sana untuk mengingatkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar Korodi boleh berdoa buat bangsa dan negara ini. Syikiralamas, ya Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan saat pada malam hari ini kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini masih berjuang Tuhan melawan pandemi Tuhan COVID-19 Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa khususnya mereka yang bahkan dinyatakan positif Tuhan COVID-19, untuk PDP, ODP, OTG, bahkan untuk yang berpotensi risiko tinggi, bahkan untuk lansia, bahkan golongan rentan lainnya ya Tuhan.
Kami berdoa kiranya Tuhan, Kau yang terus memberikan mereka semangat Tuhan untuk tetap terus berjuang untuk sembuh ya Tuhan. Engkau Tuhan yang membangkitkan iman mereka ya Tuhan, supaya mereka Tuhan menyadari bahwa masih ada Tuhan ya Tuhan yang sanggup memulihkan mereka. Kiranya Tuhan Kau membuka setiap hati mereka dimanapun mereka berada, supaya mereka menyadari Tuhan masih ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau menjamah setiap mereka Tuhan, Kau memulihkan setiap mereka yang sakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini karena kasih-Mu yang luar biasa bagi hidup kami jemaat GPD Kasih Persaudaraan. Biarlah Tuhan kami berdoa supaya kami terus antusias untuk mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya di antara kami tidak terhilang, tidak ada yang terhilang, tetapi semua dapat maju dan ada dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu Tuhan, kami bisa lewati sepanjang malam ini dalam tidur kami yang nyenyak. Besok pagi kami bisa dibangunkan kembali dengan tubuh yang sehat dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Kami akhiri doa malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa lagi besok. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya Bapak Ibu. Bless you. Yesus berkati. Terima kasih. Ah.